17.000 lebih pulau di Indonesia, menyimpan keberagaman etnis, suku, bahasa dan kebudayaan yang sangat kaya. Salah satunya adalah suku Batak yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Selama ini orang menilai orang Batak identik dengan bersuara besar dan sikap blak-blakannya. Dan itu sering disalahpahami melalui media film yang memuat salah satu karakternya yang bersuku Batak dan mendeskripsikannya dengan logat yang kebatak-batakan, padahal jatuhnya berlebihan. Ada banyak di luar sana persepsi yang salah mengenai orang Batak, pada umumnya, terutama yang sering ditayangkan pada film-film yang mencitrakan karakter Batak dengan porsi yang tidak sesuai. Sejatinya masih banyak keunikan serta hal-hal menarik dari kebudayaan Batak yang kalau dipikir-pikir, lebih asyik untuk dikulik, dan syarat informasi juga. Memiliki beberapa sub-suku, atau sub-etnis. Bukan hanya suku Jawa saja yang juga memiliki beragam sub-etnis yang dibedakan dari daerah asalnya. Seperti Surabaya, Yogyakarta, Solo dan Malang, yang walaupun secara kesukuan sama, tetapi memiliki perbedaan, baik dari segi bahasa, kebiasaan maupun budaya. Demikian juga dengan Batak yang juga punya beberapa sub-etnis, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, dan Batak Angkola Mandailing. Pembagian sub-sub etnis tersebut ditetapkan berdasarkan kajian yang sudah ditetapkan pada rezim pemerintahan Soeharto. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan budaya, beberapa sub-etnis tersebut pasti akan semakin banyak. Disarankan untuk menikah dengan pariban atau sepupu. Ada istilah dalam suku Batak yaitu pariban atau sepupu. Sepupu di sini bukan sembarang sepupu, karena tidak semua sepupu bisa dinikahi. Sepupu yang dimaksud adalah, kalau kamu perempuan, kamu bisa menikah dengan anak laki-laki dari adik perempuan ayah kamu. Sedangkan kalau kamu laki-laki, kamu bisa menikah dengan anak perempuan dari adik laki-laki dari ibumu. Suka menjalin kekeluargaan. Orang Batak senang martarombo, alias bertutur dan mencari-cari hubungan saudara antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi, misalnya ketika bertemu dengan sesama orang Batak, hal yang biasa ditanyakan adalah, marganya apa? Kemudian akan selalu berusaha mencari hubungan pertalian dengan marganya sendiri. Hal unik yang terjadi adalah akan hampir selalu ada hubungan saudara bila sesama orang Batak bertemu. Di setiap marga orang Batak, memiliki nomor. Kamu nomor berapa? Coba kamu perkenalkan dirimu di kolom komentar di bawah ini ya. Sebuah hal yang paling membedakan suku Batak dengan suku lain, adalah penomoran pada marganya. Nomor ini tidak dibuat asal-asalan loh. Nomor ini dipercaya diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang orang Batak. Hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan untuk menjalin tali kekeluargaan. Diwajibkan untuk banyak uang. Tuhor, yang artinya adalah sejumlah uang untuk membayar mahar perempuan, ketika akan dilamar oleh seorang laki-laki. Tuhor inilah nantinya yang akan menjadi biaya pernikahan, membeli kebaya pengantin perempuan, dan kebutuhan pernikahan lainnya, semua tergantung kesepakatan pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Besarnya tuhor tergantung tingkat pendidikan si perempuan, tingkat kesuksesannya, dan masih banyak hal lain yang menjadi pertimbangan sebagai nilai dari tuhor. Buat sebagian besar orang Batak yang masih memegang adat, hal ini masih kerap dilakukan dan dibudayakan. Namun buat orang Batak yang lebih berpikir modern, mereka sudah tidak mempermasalahkan tuhor lagi. Kalau sama-sama holong atau cinta, ya tidak perlu dipersulit. Wajib pandai bertutur kata. Mengucapkan kata-kata indah seperti harapan, doa ataupun nasihat adalah sebuah skill yang wajib dimiliki oleh orang Batak. Baik dimiliki pada saat masih muda, maupun saat sudah tua. Kebiasaan ini didapat karena ada istilah mandok hata. Hal ini merupakan satu kebiasaan orang Batak yang sudah membudaya dari dulu. Biasanya dilakukan saat berkumpul bersama keluarga besar, upacara adat, pesta, dan pada saat momen-momen tertentu. Tidak boleh menikahi saudara semarga. Buat orang Batak, dilarang untuk menikah dengan saudara yang semarga dengannya, atau tidak satu marga, tapi masih saudara dalam silsilah.
Jadi, dalam adat Batak, beberapa marga ada yang masih dianggap sebagai satu silsilah, sehingga dianggap sebagai saudara. Jadi tidak boleh dinikahi. Makanya, dalam setiap perkenalan selalu ditanyakan marganya, supaya jangan terlarang karena marga punya batik tersendiri. Ulos adalah kain tradisional dari Batak. Ulos merupakan simbol yang sudah sangat tua dan menjadi ikon bagi orang Batak. Sama seperti batik dari Jawa dan kain tenun dari NTT. Ada bermacam-macam jenis ulos, semua tergantung dengan fungsi pemakaiannya. Setiap upacara, baik itu pernikahan dan kematian, penggunaan kain ulos berbeda-beda. Bahkan tidak jarang menunjukkan strata seseorang dalam suatu lingkungan sosial. Memiliki konsep rumah adat. Rumah Batak memiliki konsep yang sangat unik dan mengandung makna yang tersirat dalam bentuk bangunannya. Meskipun dalam setiap subetnis Batak memiliki corak dan motif desain rumah yang berbeda-beda, namun konsep rumah panggung dengan pintu masuk yang rendah, yang artinya adalah sebagai tamu, selayaknya menghormati tuan rumah dan mengikuti aturan yang ada di dalam rumah tersebut. Selain itu, konsep ini juga mengartikan bahwa seorang anak yang menjadi keturunan pemilik rumah tersebut, suatu saat akan memiliki kesuksesan yang lebih besar dibanding orang tuanya. Suka merantau. Ada beberapa hal yang menjadi ambigu pada lambang yang digunakan sebagai simbol untuk orang Batak. Beberapa orang menyebutnya sebagai cicak, namun tidak sedikit juga orang menyebutnya kadal raksasa. Lambang ini disebut dengan boraspati. Layaknya cicak yang ada di mana-mana, mulai dari rumah dengan ukuran kecil, sedang, besar, di perkampungan maupun perkotaan, demikianlah seharusnya orang Batak bisa beradaptasi dengan kemampuan bersosialisasi dimanapun dia berada. Dan tidak hanya beradaptasi tapi juga bertahan hidup sekeras apapun permasalahan yang dihadapinya. Pertanyaannya, apakah lambang itu adalah cicak? Apa justru itu adalah komodo atau dinosaurus? Bisa tolong jelaskan di kolom komentar? Namamu hanyalah imajinasi sesaat. Bagi orang Batak yang sudah menikah, merupakan hal yang aneh kalau nama aslinya dipanggil-panggil. Misalnya kamu sudah menikah, dan nama kamu adalah Togar Sigwea. Maka, orang Batak akan menyebut namamu dengan T Sigwea. Begitu sih formalnya. Namun karena orang Batak suka bermain plesetan, terkadang penyebutan nama biasanya dibuat berdasarkan profesi. Misalnya, si Togar Parpiso Lempar, atau si Togar Gurui, atau si Ser. Berbeda lagi halnya dengan orang yang sudah memiliki anak. Misalnya, kalau si Togar tadi memiliki anak yang namanya Risdo, maka si Togar akan disebut sebagai Aman Risdo, atau Pak Risdo. Suka memiliki halaman rumah yang luas. Bukan semata hanya untuk menunjukkan harta atau kekayaan saja. Namun, kalau kamu belum pernah ke pesta, jangan ngaku kalau kamu adalah orang Batak. Setiap tahunnya, orang Batak pasti mengadakan pesta. Namun, pesta di sini yang saya maksud bukan berarti night party. Pesta di sini lebih saya ibaratkan seperti seremoni dan upacara adat. Jadi, kalau seseorang mengadakan kegiatan pesta, tentu para tamu dan keluarga akan banyak yang datang. Agar rumah kamu bisa ditempati oleh para tamu yang datang, maka dibutuhkan halaman rumah yang luas. Mengenal tulisan. Jauh sebelum kerajaan Belanda masuk ke Pulau Sumatera, nenek moyang orang Batak sudah memiliki aksaranya sendiri. Namun karena para peneliti modern sulit untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa yang diterjemahkan ke dalam alfabet, maka hingga hari ini aksara Batak sudah tidak eksis lagi di mata masyarakat, dan lebih memilih menggunakan alfabet yang diajarkan oleh kerajaan Belanda. Itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai orang Batak menurut versi saya. Saya yakin, kamu pasti menyimpan beberapa fakta-fakta rahasia menarik, bukan? Hey, apakah kamu sudah berkarya hari ini? Klik tombol like pada video ini, dan jangan lupa share kepada dunia. Inilah beberapa video lain yang pasti kamu suka. Dan ingat, jangan lupa bersyukur.